Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabati, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti PKD 2020 meskipun pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin PKD kali ini akan menjadi momentum yang paling istimewa sepanjang sejarah PKD. Baik sahabat-sahabati, di tahapan akhir PKD 2020 ini saya akan sedikit mengulas tentang porsi perempuan di format politik dan ekonomi di Indonesia. Ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada keterwakilan perempuan di bidang politik, dan yang kedua ada keterwakilan perempuan di bidang ekonomi. Kemudian keterwakilan perempuan di negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebuah kebijakan afirmasi yang mana segala aktivitas politik dan kebijakan publik di negara Republik Indonesia wajib ada kaum perempuannya minimal 30%. Tentunya hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, ataupun Undang-Undang Pilkada yang berlaku di seluruh negara Republik Indonesia. Walaupun kebijakan afirmasi sebagai legalitas politik, namun keterwakilan perempuan belum juga memenuhi kuota tersebut. Bahkan secara nasional belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di ruang politik secara signifikan. Hal-hal yang membuat minimnya keterwakilan perempuan dalam politik, diantaranya terdapat 3 pendapat. Yang pertama pendapat konservatif, kemudian yang kedua ada pendapat liberal progresif, dan yang terakhir ada pendapat apologetis. Pendapat konservatif itu sendiri di mana kaum perempuan tidak dibenarkan dalam melibatkan diri terhadap politik. Tentunya pendapat ini sangat mendukung gaya budaya patriarki ya. Dan yang kedua ada pendapat liberal progresif, di mana dalam pendapat ini kaum perempuan diperbolehkan dalam melibatkan diri di segala aktivitas politik. Kemudian pendapat yang terakhir apologetis, yaitu di mana ada wilayah yang memperbolehkan perempuan melibatkan diri di dalamnya dan ada wilayah yang tidak memperbolehkan perempuan melibatkan diri di dalamnya. Sahabat-sahabati, berdasarkan artikel yang kemarin saya baca, bahwasannya isi kursi DPR 2019 sampai 2024 porsi perempuan itu meningkat. Jadi di sana itu disebutkan bahwa dalam Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengeluarkan sebuah tren, yaitu jumlah perempuan yang menempati kursi DPR terus meningkat dalam 2 dekade terakhir ini. Dalam pemilu DPR kemarin tercatat bahwa ada 118 kursi, atau dapat dibilang 21% dari total 575 kursi diisi oleh kaum perempuan. Tentunya hal ini ada peningkatan ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena pemilu sebelumnya itu hanya 97 kursi yang diisi oleh perempuan. Baik, yang kedua keterwakilan perempuan dalam ekonomi. Bicara tentang ekonomi, tentunya berkaitan dengan beban kerja. Peran gender perempuan dalam masyarakat luas adalah sebagai rumah tangga, sehingga banyak kaum perempuan yang memiliki beban kerja yang biasanya disebut dengan beban kerja domestik. Jadi beban kerja dilabelkan dengan istilah pekerjaan domestik. Nah, pekerjaan domestik itu biasanya dianggap rendah, lebih rendah daripada pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh para kaum laki-laki. Tentu saja rendahnya partisipasi dan peran perempuan terhadap ekonomi maupun ketenaga kerjaan tak lain karena masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan.
Mengenai porsi perempuan dalam ekonomi di Indonesia, partisipasi pekerja perempuan stagnan pada angka 50% dalam 30 tahun terakhir. Nah, memberikan kesempatan kerja bagi para kaum perempuan tentunya sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam mengembangkan ekonominya. Kemudian untuk mengurangi kesenjangan gender, terutama pada bidang ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan sebuah kebijakan industri rumahan atau IR yang dilakukan oleh kaum perempuan. Tentunya yang memiliki modal kecil. Sebenarnya kelompok yang model seperti ini perlu diberdayakan ya, karena dampaknya yang akan signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan.